Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami sebuah riset yang Anda kirimkan. Dan ini topiknya dekat banget sama kita semua. Betul, walaupun judulnya dari jurnal ilmiah ya, International Journal of Biological Macromolecules. Nah, itu dia. Tapi intinya gini, kita semua punya furnitur di rumah kan? Meja, kursi, lemari. Pasti punya, Para peneliti ini menemukan cara baru untuk membuat lem kayu yang bisa dibilang jauh lebih ramah lingkungan. dan bahan dasarnya ini yang menarik. Iya, dari sesuatu yang biasanya dianggap ya sampah industri, lignin namanya. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah tuntas inovasi ini. Apakah ini cuma ide bagus di atas kertas atau benar-benar sebuah terobosan? Terobosan yang bisa mengubah kualitas udara di rumah kita dan yang paling penting, membuat kita lebih sehat. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu masalahnya kan? Semua produk panel kayu di sekitar kita, dari lantai sampai lemari dapur, itu kan disatukan oleh perekat. Iya, lem. Perekat yang paling umum dipakai itu namanya resin fenol formaldehida. Biar gampang, kita sebut aja PF. Oke, PF. Nah, si PF ini biang keladinya. Dia punya dua masalah besar. Pertama, bahan bakunya, fenol dan formaldehida, itu dari minyak bumi. Petrokimia. Jelas nggak terbarukan. Dan jujur saja, itu bahan kimia yang cukup keras, cukup beracun. Tepat. Lalu masalah kedua ini yang dampaknya langsung kita rasakan setiap hari. Ah, ini dia. Ketika furnitur itu sudah ada di dalam rumah kita, perekat PF ini perlahan-lahan melepaskan gas yang tidak terlihat. Namanya senyawa organik yang mudah menguap atau VOC. VOC. Anda pasti tahu kan, bau khas furnitur baru yang kadang bikin pusing. Nah, itu dia. Sebagian besar bau menyengat itu adalah VOC yang sedang kita bicarakan. Inilah sumber utama polusi udara di dalam ruangan. Betul sekali. Kita sering khawatir soal polusi di jalanan, padahal polusi di dalam kamar tidur kita sendiri bisa jadi masalah. Tepat. Dan masalahnya, kalau kita terus-menerus menghirup VOC ini dalam jangka panjang, dampaknya ke kesehatan bisa serius loh. Bukan cuma iritasi biasa ya. Bukan. Ini bukan cuma soal iritasi mata atau tenggorokan. Beberapa studi mengaitkan paparan VOC jangka panjang dengan masalah yang lebih dalam, seperti insomnia, meningkatnya rasa cemas, bahkan depresi. Serius itu? Makanya, ada desakan besar di seluruh dunia untuk mencari alternatif perekat yang lebih hijau, yang terbarukan, aman, dan yang terpenting, tidak meracuni udara yang kita hirup di rumah. Disinilah penelitian ini jadi sangat relevan. Oke, jadi masalahnya jelas. Lem furnitur yang ada sekarang itu sumber polusi tersembunyi. Sekarang, mari kita kenalan sama pahlawannya. Namanya lignin. Lignin. Gampang ya, lignin ini adalah lem alaminya tumbuhan. Dialah yang bikin batang pohon jadi keras dan kokoh. Betul, dia ada di semua tanaman. Melimpah sekali. Secara teori, karena struktur kimianya mirip sama fenol yang dari minyak bumi itu, lignin seharusnya bisa dong menggantikan fenol untuk bikin lem. Idenya cemerlang kan? Secara teori idenya sempurna, tapi prakteknya, selama puluhan tahun, ini jadi semacam teka-teki yang bikin frustrasi para ilmuwan. Kenapa begitu? Kendala utamanya satu kata, reaktivitas. Lignin dalam bentuk aslinya itu ibarat raksasa yang lagi tidur. Molekulnya besar, kaku, dan kompleks. Jadi dia malas bereaksi gitu? Persis, jadi kalau langsung dipakai untuk bikin lem, hasilnya nggak akan kuat, gampang lepas. Dan cara-cara lama untuk membangunkannya itu bisa dibilang cukup brutal atau tidak efisien. Contohnya? Ada yang pakai bahan kimia keras, tapi seringkali malah menghasilkan limbah baru yang juga beracun. Ada yang mencoba memasaknya dengan suhu dan tekanan super tinggi, tapi itu boros energi luar biasa. Jadi nggak ramah lingkungan juga ya? Sama saja. Ada juga yang pakai enzim, pendekatan biologis, tapi prosesnya lama banget. Bisa berhari-hari dan biayanya selangit. Jadi semua metode itu punya kelemahan. Dan saya baca di makalahnya, ada masalah lain lagi. Setelah lignin itu berhasil dibangunkan pakai cara-cara lama tadi, hasilnya harus dipisahkan dan dimurnikan dulu. Nah, itu dia. Prosesnya jadi panjang, ribet, dan mahal. Nggak praktis sama sekali untuk diproduksi pabrik dalam skala besar. Nah, disinilah tim peneliti ini datang dengan sebuah gebrakan. Bener. Mereka seolah-olah menemukan sebuah kunci yang sangat sederhana untuk membuka potensi lignin ini yang ternyata sudah ada di depan mata selama ini. Oke,
Ini bagian yang menurut saya paling keren dari seluruh penelitian ini. Para peneliti ini menemukan cara memodifikasi lignin dalam kondisi yang sangat santai. Iya, santai sekali. Bayangkan, mereka cuma pakai larutan yang isinya NaOH atau soda api, bahan yang umum, dan urea. Lalu diaduk pada suhu ruang. Suhu ruang. Nggak perlu reaktor bertekanan tinggi, nggak perlu dipanaskan sampai ratusan derajat. Proses simpel ini mereka sebut demetilasi. Dan lignin yang dihasilkan disebut dimethylated lignin, atau kita singkat saja DL. Yang terjadi secara kimiawi di sini benar-benar luar biasa. Proses sederhana ini ibarat gunting molekuler. Dia memotong gugus kimia bernama OC3 dari struktur lignin. Oke, Nah, dengan memotong gugus itu, dia membuka slot baru yang sangat reaktif di molekul lignin yang disebut gugus hidroksil fenolik. Ini adalah bagian yang kita butuhkan untuk membuat ikatan lem yang kuat. tunggu dulu. Jadi hanya dengan larutan NaOH dan urea, bahan yang relatif umum, dan pada suhu ruang, Iya, mereka bisa mengaktifkan lignin sampai sedemikian rupa. Biasanya proses seperti ini butuh alat canggih dan kondisi ekstrim kan? tepat. Itulah terobosannya. Makalah ini menunjukkan hasil uji 1 HNMR dan angkanya mencengangkan. Jumlah gugus reaktif ini meningkat secara dramatis hingga 176,67%. Wow, Artinya, reaktivitas lignin ini naik hampir 3 kali lipat. Lignin yang tadinya malas dan tertidur, sekarang jadi superaktif dan siap bekerja. dan ini dia poin yang mengubah segalanya. Larutan DL yang kecoklatan dan keruh itu ternyata nggak perlu dimurnikan sama sekali. Sama sekali. Larutan itu bisa langsung dipakai, dicampur dengan bahan lain untuk membuat perekat baru, yang mereka namai DLPF. Ini memangkas begitu banyak langkah, waktu, dan biaya. Efisiensinya gila-gilaan. Betul. Dalam industri kimia, tahap pemurnian itu seringkali jadi bagian yang paling mahal dan rumit. Dengan menghilangkan tahap itu, metode ini tiba-tiba jadi sangat menarik secara komersial. Jadi bukan cuma lebih baik, tapi juga lebih murah. Mereka tidak hanya menemukan cara membuat lignin lebih baik, tapi mereka juga membuat keseluruhan proses produksi perekat jadi jauh lebih sederhana dan murah. Ini adalah lompatan besar dari sekedar penelitian lab menuju aplikasi industri yang realistis. Oke, teorinya cemerlang, metodenya efisien. Tapi kalau lemnya gampang lepas, ya semua ini sia-sia kan? Tentu. Pertanyaan berikutnya. Dan ini yang paling penting. Apakah lem hijau ini benar-benar kuat dan aman saat diaplikasikan di dunia nyata? Pertanyaan yang krusial. Tentu saja para peneliti ini mengujinya. Mereka membuat plywood 3 lapis, seperti yang banyak digunakan untuk furniture, menggunakan perekat DLPF baru ini. Oke, mereka bikin papan kayu lapis. Ya, mereka juga mencoba beberapa variasi, yaitu seberapa banyak fenol dari minyak bumi yang mereka gantikan dengan lignin hasil modifikasi ini. Dan hasilnya bagaimana? Apakah cukup kuat? Hasilnya sangat menjanjikan. Pada tingkat pengantian 60%, artinya 60% bahan baku beracun dari minyak bumi, sudah diganti dengan bahan dari limbah tanaman, kekuatan rekat plywood itu mencapai 1,24 megapascal. 1,24 MPa. Itu bagus atau tidak? Angka ini mungkin tidak berarti banyak bagi kita, tapi intinya ini sudah memenuhi, bahkan sedikit melampaui, standar nasional Tiongkok untuk kekuatan perekat kayu lapis. Artinya lem ini kuat. Cukup kuat untuk membuat furniture yang kokoh, yang tidak akan goyang atau rusak saat kita gunakan sehari-hari. Wow, oke. Jadi dari segi kekuatan, lolos uji. Bagaimana dengan keamanannya? Soal emisi gas berbahaya itu. Nah, disinilah keunggulan perekat di LPF ini benar-benar bersinar. Pertama, untuk emisi formaldehida saja hasilnya sudah sangat baik. Berapa angkanya? Hanya 0,059 mg per meter kubik. Ini jauh di bawah ambang batas standar E1 yang ketat. Tapi yang lebih penting adalah perbandingan emisi total VOC-nya. Oke, ini dia duelnya. Lem lama versus lem bau. Tepat. Mereka membandingkan plywood yang dibuat dengan perekat PF konvensional dengan plywood yang pakai perekat DLPF baru ini. Hasilnya sangat mencolok. Plywood dengan lem konvensional melepaskan 25 jenis VOC yang berbeda. 25 jenis? Sementara itu, plywood dengan lem DLPF hanya melepaskan 14 jenis. Wah, jumlah jenis polutannya saja sudah berkurang hampir setengahnya. Betul. Dan total volumenya, penurunannya signifikan.
Total emisi VOC dari plywood DLPF adalah 111,40 mikrogram per meter kubik. Angka ini 28,48% lebih rendah dibandingkan plywood PF konvensional. Hampir 30% lebih rendah. Itu bukan angka main-main untuk udara yang kita hirup setiap hari. Tentu saja. Tapi saya lihat ada satu detail yang unik di data mereka. Ini yang bikin saya agak penasaran. Emisi beberapa senyawa seperti terpenes dan beberapa jenis aldehida justru tercatat sedikit lebih tinggi pada plywood DLPF. Anda jeli sekali. Apa artinya ini? Apakah ini semacam udang di balik batu? Jangan-jangan kita cuma menukar satu polutan dengan polutan lain. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Dan untungnya makalah ini membahasnya dengan tuntas. Pertama, mari kita lihat aldehida yang jumlahnya naik itu, yaitu nonanal dan dekanal. Oke. Keduanya adalah senyawa dengan rantai karbon yang panjang, lebih dari 8 atom karbon. Dalam toksikologi, senyawa jenis ini tergolong bertoksisitas rendah dan tidak masuk dalam daftar zat berbahaya yang dipantau ketat. Jadi, yang naik itu yang tidak terlalu berbahaya. Risikonya dianggap minimal. Nah, sekarang ini bagian yang paling melegakan. Mari kita lihat apa yang berhasil dihilangkan. Oke, apa yang hilang? Plywood DLPF ini secara drastis mengurangi emisi alkana. Contoh paling dramatis adalah heksana. Heksana. Itu berbahaya. Sangat. Heksana ini terdeteksi dalam jumlah yang cukup signifikan pada plywood dengan lem konvensional. Padahal, paparan jangka panjang terhadap heksana diketahui bisa merusak sistem saraf. Dan pada plywood yang baru? Pada plywood yang menggunakan lem DLPF baru ini, heksana tidak terdeteksi sama sekali. 0. Hilang. Wow. Jadi ini bukan sekedar mengurangi total emisi, tapi secara spesifik berhasil menyingkirkan beberapa aktor jahat yang paling berbahaya. Oke. Jadi setelah melihat semua angka dan nama-nama senyawa kimia yang rumit ini, mari kita tarik kesimpulan praktisnya. Apa artinya semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Mari kita terjemahkan data ini menjadi penilaian resiko kesehatan yang konkret, seperti yang juga dilakukan dalam penelitian ini. Mereka membaginya menjadi 2 kategori utama. Resiko karsinogenik, yaitu potensi penyebab kanker. Dan yang kedua? Dan resiko non-karsinogenik, yaitu dampak kesehatan lainnya. Mari kita mulai dari yang paling menakutkan, risiko kanker. Untuk resiko karsinogenik, ternyata kedua jenis plywood ini sama-sama melepaskan 2 jenis VOC yang diklasifikasikan sebagai mungkin karsinogenik. Keduanya adalah etilbenzena dan naftalena. Jadi masih ada ya? Masih. Tapi ketika para peneliti menghitung total resiko karsinogenik seumur hidup, atau TCR, ada perbedaan yang jelas. Plywood DLPF menunjukkan nilai TCR 6,50 kali 10-5. Dan yang lama? Sementara plywood PF konvensional nilainya lebih tinggi, yaitu 7,20 kali 10-5. Artinya meskipun resikonya tidak menjadi 0, penggunaan perekat baru ini secara terukur mampu menurunkan potensi resiko kanker. Oke. Jadi risikonya lebih rendah. Bagaimana dengan dampak non-kanker? Seperti masalah pernapasan, iritasi, atau pusing tadi. Untuk resiko non-karsinogenik, kabar baiknya adalah kedua jenis plywood ini berada dalam batas yang dianggap aman. Jadi kecil kemungkinannya menyebabkan dampak kesehatan akut. Tapi, apakah ada perbedaan? Ada. Sekali lagi, plywood DLPF menunjukkan hasil yang lebih superior. Total resiko non-karsinogeniknya tercatat 17,86% lebih rendah dibandingkan dengan perekat PF konvensional. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya sangat kuat. Perekat DLPF berbasis lignin ini secara efektif dan signifikan mengurangi total resiko kesehatan, baik karsinogenik maupun non-karsinogenik, yang ditimbulkan oleh panel kayu di lingkungan dalam ruangan kita. Baiklah, mari kita rekap. Pada dasarnya, para peneliti ini berhasil menciptakan sebuah paket komplit. Mereka menemukan metode yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan untuk mengubah lignin yang notabene adalah limbah menjadi bahan baku perekat superaktif. Betul. Hasil akhirnya adalah lem yang tidak hanya kuat, tapi juga terbukti secara signifikan mengurangi emisi senyawa berbahaya yang kita hirup di rumah. Ini kemenangan di semua lini, ekonomi, lingkungan, dan yang terpenting, kesehatan. Betul sekali. Kalau kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, ini adalah contoh sempurna dari sebuah konsep yang sedang naik daun, yaitu valorization. Valorization, apa itu? Konsep ini adalah tentang bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap sampah.
Kita mengambil sesuatu yang sering dianggap limbah, seperti lignin ini, dan memberinya nilai baru yang jauh lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma soal bikin lem yang lebih baik ya? Jauh lebih dari itu. Ini tentang membangun ekonomi sirkuler. Bayangkan, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbasis minyak bumi yang terbatas dan seringkali beracun. Dan menggantinya dengan bahan dari sumber terbarukan yang melimpah. Tepat. Riset ini menunjukkan jalannya sudah ada. Kita bisa membuat produk sehari-hari yang lebih baik dari sisa-sisa tanaman. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita berinovasi. Jadi, sebagai penutup, ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa. Riset ini membuktikan kita bisa menciptakan lem yang lebih kuat dan lebih aman dari sisa tanaman. Ini membuat kita bertanya, material limbah apa lagi yang ada di sekitar kita setiap hari yang sebenarnya menyimpan potensi tersembunyi? Lain kali Anda melihat serbuk gergaji, ampas tebu, atau bahkan ampas kopi di pagi hari, mungkin kita tidak lagi melihatnya sebagai sampah yang harus dibuang, tapi sebagai bahan baku untuk inovasi luar biasa berikutnya, yang bisa membuat hidup kita lebih aman dan berkelanjutan.